Kenapa perempuan sering salah dipahami dalam agama? Mengupas sejarah dan keadilan gender. Pembuka, keresahan yang mengubah dunia. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau aturan atau tradisi di sekitar kita itu kadang kerasa kayak penjara yang nggak kelihatan? Nah, ribuan tahun lalu, ada sebuah revolusi besar yang bermula bukan dari angkat senjata, tapi dari sebuah keresahan hati. Bayangkan sebuah masa di mana separuh populasi dunia, yaitu perempuan, gak dianggap sebagai manusia. Mereka cuma dianggap properti, barang warisan, atau mesin reproduksi. Di video kali ini, kita bakal bedah sebuah perspektif yang mungkin jarang kalian dengar. Bagaimana sebuah ajaran spiritual sebenarnya datang bukan untuk mengekang, tapi justru untuk memerdekakan perempuan dari kotak kaca budaya masa lalu. Kita bakal bahas soal fase-fase kesadaran, mulai dari titik berangkat sampai tujuan final yang sebenarnya dari keadilan. Part 1. Ketika perempuan bukan siapa-siapa. Dulu, di banyak peradaban, bukan cuma di satu tempat, perempuan itu statusnya nol. Kalau ayahnya meninggal, dia jadi harta warisan. Kalau dia menikah, pernikahan itu cuma pindah tangan hak milik dari ayah ke suami. Bayangin, saking gak dianggapnya sebagai manusia, orang zaman dulu sempat mikir, perempuan itu boleh ibadah gak sih? Emangnya mereka punya jiwa, kalau ibadah, dapat pahala nggak? Nah, di tengah kegelapan itulah, muncul sebuah gebrakan yang bilang kalau perempuan itu manusia utuh. Punya akal, punya ruh, dan punya hak buat masuk surga yang sama dengan laki-laki. Ini revolusioner banget buat zamannya. Tapi pertanyaannya, kenapa kalau emang setara, aturan-aturan lama kesannya masih membedakan? Di sini kita harus paham konsep titik berangkat. Part 2. Titik berangkat, target antara, dan tujuan final. Kita sering salah paham waktu baca teks lama karena kita gak pakai kacamata progresif. Coba bayangkan sebuah tangga. Pertama, titik berangkat. Ini adalah kondisi masyarakat saat itu yang masih sangat patriarki. Teks-teks awal itu kayak pintu masuk. Mereka pakai bahasa yang dipahami orang zaman itu. Misalnya gambaran surga yang sangat fisik. Kenapa? Karena orang saat itu baru punya kesadaran di level fisik. Jadi pendekatannya harus lewat apa yang mereka hargai saat itu agar mereka mau tertarik pada perubahan. Kedua, target antara. Ini adalah jembatan. Misalnya, aturan waris atau kesaksian. Kalau dulunya perempuan gak dapat apa-apa dan gak boleh bicara, lalu diberi hak setengah, itu bukan berarti diskriminasi, tapi itu adalah lompatan besar dari 0 ke angka 1. Itu adalah upaya perlahan untuk menggeser budaya tanpa membuat guncangan yang menghancurkan tatanan sosial secara ekstrim saat itu. Ketiga, tujuan final. Inilah yang sering kita lupakan. Tujuan akhirnya adalah keadilan hakiki, di mana laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subjek penuh. Di level ini, kita gak lagi bicara soal jenis kelamin, tapi soal kapasitas, ketakwaan, dan manfaat. Part 3. Mitos kurang akal dan penjara tafsir. Ada satu hal yang sering banget disalahpahami, yaitu anggapan kalau perempuan itu kurang akalnya. Padahal kalau kita bedah secara jujur, itu bukan soal biologi, tapi soal akses. Selama berabad-abad, perempuan dilarang sekolah, cuma boleh di rumah, dan cuma disuruh nurut. Ya jelas aja otot intelektualnya gak terlatih. Tapi begitu pintu akses dibuka, kita lihat banyak perempuan yang melejit. Ini membuktikan bahwa Tuhan kasih potensi akal yang sama. Bedanya cuma di supporting sistemnya aja. Masalahnya bukan di teks sucinya, tapi di orang yang menafsirkan teks itu. Seringkali tafsir yang lahir adalah tafsir dari kacamata laki-laki saja, sehingga pengalaman kemanusiaan perempuan, seperti proses hamil, melahirkan, dan menyusui, nggak dimasukkan sebagai variabel keadilan. Begitu juga soal ketaatan, banyak yang mikir istri harus taat mutlak sama suami, padahal dalam konsep spiritual yang murni, ketaatan mutlak itu cuma milik Tuhan. Suami dan istri itu mitra yang sama-sama harus taat pada nilai kebaikan. Jadi, nggak boleh ada manusia yang menuhankan manusia lain atas nama agama. Part 4. Menjadi versi terbaik di masa modern.
Sekarang kita hidup di abad 21. Tantangannya beda lagi. Kita harus sadar kalau kita sudah melewati banyak target antara. Kita sudah punya undang-undang yang menjamin posisi perempuan. Jadi jangan malah mundur lagi ke titik berangkat. Jangan sampai kita terjebak pada kesalehan simbolis tapi mengabaikan keadilan substantif. Agama itu datang buat jadi rahmat, buat bikin hidup lebih manusiawi. Kalau sebuah pemahaman justru bikin perempuan merasa rendah diri, merasa terancam, atau merasa nggak berharga, berarti ada yang salah dengan cara kita memahami pesan tersebut. Puncak dari semua perjalanan spiritual itu sebenarnya satu, akhlak. Dan indikator paling gampang dari akhlak adalah sejauh mana kita bermanfaat buat orang lain. Laki-laki atau perempuan, kalau dia nggak kasih manfaat, dia cuma ada secara fisik, tapi tiada secara makna. Penutup, aku manfaat, maka aku ada. Jadi kesimpulannya, memerdekakan diri lewat pemahaman yang benar itu penting banget. Kita harus berani kritis melihat mana yang merupakan misi utama Tuhan dan mana yang cuma cara atau jembatan budaya di masa lalu. Ingat satu kalimat ini, aku manfaat, maka aku ada. Kehadiran kita di dunia ini bukan ditentukan oleh jenis kelamin kita, tapi oleh seberapa besar dampak positif yang kita tebar. Mari kita berhenti saling menjajah dengan tafsir, dan mulai saling memerdekakan dengan cinta dan keadilan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau menurut kalian perspektif ini membuka pikiran, jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian.